Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya Starboy YouTube, channel Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan modif tipis-tipis lagi Honda Vario 125 LED Gen 3 ini ya teman-teman. Saya akan upgrade dari sisi intake teman-teman, atau filter ya, untuk asupan udaranya agar lebih ngeplong, agar lebih lancar. Saya ganti filter racing dari RPD teman-teman. Yuk kita ganti dan nanti akan kita review ya teman-teman. Kita bahas saja apa aja kelebihan dan kelemahan dari filter racing RPD ini. Sebelumnya kita pasang dulu, kita cuman model gombal bersih untuk nanti membersihkan filter udaranya teman-teman. Dan apa ya namanya, saya lupa, ini obeng plus ya teman-teman, obeng plus untuk membuka filter. Dari bawaan Honda Vario yang udah umur 1 tahun ini, yang pastinya nanti udah buluk, kita ganti ke filter racing dari RPD. Ini dia packagingnya teman-teman, dan ini dia filternya. Ada embosnya RPD ya teman-teman, dan warnanya tuh purple ungu ya, seperti proper. Tapi sebenarnya beda teman-teman, harganya aja sama, sekitar 125 ribuan. Harganya sama, tapi kualitasnya mungkin berbeda ya teman-teman, atau sama, jangan-jangan sama vendor, cuman di rebranding aja nih teman-teman. Saya juga nggak tahu. Silahkan kalian teman-teman komen jika ada yang paham mengenai filter racing ini. Jika sama dengan merek proper, silahkan di komen nih teman-teman, apa ini di rebranding aja ya. Biasanya kan gitu ya, merek-merek atau pabrikan kan hanya rebranding aja dari supplier ya. Sudah saya pasang stikernya dari RPD, gratisan dari sini. Saya pasang ke filternya biar tahu, semua orang tahu kalau filternya udah ganti. Ya, ini dia penampakannya teman-teman, cukup kotor ya di area dalam. Dan ini dia kondisi filternya teman-teman. Sebenarnya covernya masih bagus, cuman di dalamnya udah lumayan kotor ya teman-teman, gosong. Dari yang warnanya hijau segar sampai sekarang warnanya udah hijau kering seperti ini. Ya, yang penting jangan sampai basah ya teman-teman, karena kalau basah itu bahaya. Oke, selanjutnya langsung aja kita ganti ya teman-teman, dari filter standar Honda Vario 125 ini ke filter racing RPD ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya teman-teman. Untuk area cover filternya bisa kita cuci, bisa kita kuas-kuas dulu. Yang ini nanti kita simpan aja nih buat dimuseumkan. Oke, kita cuci dulu ya teman-teman. Ini dia kondisi dalaman filternya nih teman-teman, lumayan kotor banget ya, karena memang benar-benar dipakai harian, menerjang hujan badai dan air menggenang. Akhirnya air masuk ke sela-sela nih teman-teman, dan cukup kotor ya. Nanti kita bersihkan ya. Oke, setelah semua dibersihkan dan kering, kita bisa pasang bareng-bareng ya teman-teman. Ini sebelumnya sudah saya bersihkan menggunakan kain agak basah dikit untuk mengangkat noda ya teman-teman, tapi jangan terlalu basah, dan langsung keringkan. Kalau teman-teman punya kompresor, silahkan disemprot-semprot. Hindari penyemprotan untuk bagian TB ya teman-teman, takutnya nanti kotorannya masuk. Kecuali nyemprotnya pakai carbo cleaner, itu malah nggak apa-apa untuk area TB ini, biar bersih sekalian TB nya. Oke, ini juga tadi sudah saya bersihkan nih teman-teman. Tadi kan dalamannya kotor ya, kerak-kerak noda kotoran, bekas pasir. Dan langsung aja kita pasang nih teman-teman untuk pemasangan filter racing dari RPD, biar nafasnya makin panjang, makin ringan dan ngeplong. Oke teman-teman, kita bahas ya, kita review air filter dari RPD. Filter racing dari RPD atau apapun mereknya itu teman-teman, kalau yang namanya filter racing itu pasti ada perbaikan dalam masalah asupan udara nih. Pasti udaranya lebih besar, lebih cepat, dan lebih ngeplong. Maka dari itu biasanya penggunaan filter racing itu akan berpengaruh ke akselerasi ya teman-teman, bukan top speed. Biasanya itu akselerasinya jauh lebih enteng, karena asupan tenaganya lebih banyak, lebih cepat teman-teman masuknya. Karena dia ketimbang dari filter standar bawaan pabrik itu biasanya bahannya kertas nih teman-teman, dan bumpet ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ini tuh nggak nerawang teman-teman, beda seperti filter racing itu biasanya agak nerawang. Maka dari itu biasanya tuh cover filter standar lebih bersih dari menyerap kotoran, tapi lebih mampet nih, atau lebih terhambat biasanya udaranya. Maka dari itu biasanya penggunaan filter racing itu servisnya lebih cepat teman-teman, dalam arti pembersihan filter udara atau throttle bodinya pasti lebih sering. Kayak seperti contohnya, biasanya teman-teman servis nih TB-nya sekitar 3 bulan sekali, itu biasanya lebih cepat nih, jadi sekitar 1,5 bulan sekali atau sampai 2 bulan sekali. Tapi saya sarankan untuk teman-teman yang penggunaan harian berat,
khususnya seperti saya yang penggunaan harinya berat setiap hari ke Kudus Jepara dengan jarak kurang lebih total hampir 50 km, saya saranin sebulan sekali dibersihkan TB-nya ya teman-teman. Kan sudah pernah saya buatkan video tutorial cara membersihkan filter dan throttle body Honda Vario di video saya sebelumnya. Itu cukup disemprotkan dengan carbo cleaner teman-teman dari area filter, nanti sambil dibuka gas nanti akan kotorannya keluar lewat knalpot itu teman-teman, karena sudah saya pernah buatkan videonya terpisah, silahkan teman-teman tonton untuk cara membersihkannya. Maka dari itu saya sarankan teman-teman untuk penggunaan filter racing teman-teman harus ambil konsekuensinya, ada kelebihan dan ada kekurangannya pastinya teman-teman, karena part-part racing itu biasanya punya kelebihan dan kelemahannya sendiri. Maka dari itu untuk teman-teman yang sudah menggantinya ke filter racing, performanya akan meningkat, dari segi akselerasinya lebih enteng karena udaranya lebih ngeplong. Tapi jangan lupa untuk kelemahannya teman-teman, membersihkan filternya atau throttle bodinya yang jauh lebih cepat kotor. Untuk reviewnya sendiri, pemakaian sendiri, saya sudah pernah pakai nih teman-teman di Aerox. Saya menggunakan filter racing dari Verox dulu dari tahun 2019 sampai sekarang, masih awet, masih utuh. Bisa teman-teman lihat di video saya sebelumnya yang cara membersihkan TB dan filter di Yamaha Aerox, itu saya sudah bahas dan saya review. Untuk jangka panjangnya tuh oke aja teman-teman, nggak ada kelemahan yang berarti, hanya servisnya aja yang lebih rutin, lebih cepat kotornya. Tapi kelebihannya itu benar-benar di performa meningkat banget nih teman-teman, terutama untuk akselerasinya ya lebih nendang, apalagi dikombinasikan dengan CVT dengan exhaust, wah itu kombinasi sempurna banget nih teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menjaga mesinnya tetap standar di stroke atau bor yang standar, teman-teman bisa upgrade nih tipis-tipis di area intake atau filter atau CVT ataupun exhaust seperti itu. Oke, mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman, mengganti cover filter dari standar bawaan pabrik ke filter racing. Sekian gitu aja video kali ini teman-teman. Jika ada teman-teman pertanyaan silahkan di komen. Jika menyukai video kali ini silahkan dibantu like dan jangan lupa subscribe ya teman-teman. Mungkin sekian gitu aja video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton.